Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Forest Digest Broadcast. Senang sekali bertemu dengan teman-teman lagi, dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kalau narasumber udah biasa ya, tapi ini bintang tamu nih. Kita sudah kedatangan Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain Siregar atau Prof. Iskandar nih. Senang sekali bertemu dengan Prof lagi nih, sudah sekian lama. Ya, biasanya di FB kan ya? Biasanya di FB melihat kegiatan-kegiatan kita ya. Iya betul, saling update. Iya, dan Prof. Iskandar ini adalah dosen di Departemen Silvicultur IPB University, dan beliau juga adalah Ketua Masyarakat Arborikultur Indonesia. Nah, kita akan bicara soal topinya Prof yang kedua nih hari ini. Banyak bicara tentang arborikultur nih ya. Prof, saya ini latar belakangnya adalah kehutanan. Tapi saya juga masih bertanya-tanya tentang arborikultur. Ini mungkin teman-teman FD yang lain juga banyak yang belum tahu ya. Bisa cerita sedikit gitu Prof, arborikultur itu apa sih? Ya, baik. Jadi istilah atau nama arborikultur ini mungkin saya mulai dengan mungkin para pendengar podcast ini betul. Sudah mendengar namanya silvicultur gitu kan. Silvicultur mungkin lebih familiar. Kemudian ada juga yang akan kita bicarakan adalah arborikultur ya. Jadi kalau arborikultur itu didefinisikan sebagai seni ya, atau art and science ya. Seni dan sains ya. Ada 3 kegiatan yang penting nih. Penanaman pohon, perawatan pohon ya, dan pemeliharaan pohon. Nah, pohonnya di sini adalah individual pohon. Jadi satu pohon. Satu-satu kita memperhatikan satu individu pohon. Full perhatian kita. Nah, kalau teman-teman yang belajar silvicultur itu biasanya mereka melihatnya pepohonan. Suatu tegakan atau hamparan hutan tanaman atau hutan alam yang cukup luas. Jadi di situ perbedaan bagaimana mereka mengelola populasi yang besar. Nah, kalau arborikultur ini benar-benar single tree atau individu pohon. Wow, jadi satu-satunya itu dilihat. Sangat detail karena kita memandang pohon itu terutama di lanskap perkotaan atau pemukiman itu sebagai suatu aset ya. Tidak hanya bangunan ya, bangunan, kendaraan. Pohon ini harus dipandang sebagai suatu aset dari suatu misalkan kawasan pemukiman ataupun kawasan pusat bisnis ya, central business district, ataupun juga kawasan industri. Dan itu harus kita menanam ya, kita tanam, kemudian kita rawat dan kita pelihara sampai umurnya panjang sepanjang mungkin, longevity. Jadi seni, perpaduan seni dan sains untuk menanam, memelihara, merawat dulu, baru dipelihara pohon sebagai individu pohon. Gitu. Itu kalau saya lihat kadang-kadang kalau lewat di jalan, ada orang ngukur-ngukur, ngetok-ngetok, itu bagian dari arborikultur, Prof. Di kota-kota mungkin kita bisa menjumpai ya, mungkin petugas yang mengecek individu pohon itu, apakah itu di kiri kanan jalan gitu ya, atau di suatu blok area ruang terbuka hijau gitu ya, untuk melihat saat itu mungkin lagi bagaimana pohon itu bisa perlu perawatan atau tidak. Jadi perlu diketahui kondisinya. Kondisinya perlu diketahui. Jadi ya memang individu pohon itu kita lihat ya, kayak kita dari bawah, atas, tajuknya gitu kan. Kemudian sekelilingnya, tanahnya dan sebagainya. Kemudian kita lihat percabangannya, apakah ada yang sakit, atau yang sangat penting adalah jika kita berbicara arborikultur itu adalah bagaimana resiko pohon terhadap target. Ya. Target apa tuh, Prof? Targetnya itu bisa properti, bisa mobil, kendaraan, rumah. Kayak risiko-risikonya. Tapi yang sangat penting nyawa manusia. Ya, kejadian kan banyak tuh akhir-akhir ini pohon tumbang jadi, gitu ya, Prof. Kita lihat kalau ini resikonya tinggi terhadap target tuh
misalkan sering dikunjungi orang, orang berkumpul di bawah situ, makan-makan gitu kan, cukup lama gitu kan. Sementara mereka tidak tahu di atasnya itu ada apa gitu kan. Mungkin aja ada batang yang atau cabang yang besar yang mulai rentan untuk jatuh gitu ya. Dan menimpa target tersebut. Baik. Itu baru dari bagian-bagian tajuk ya. Apalagi kalau pohonnya itu tumbang. Ini bisa kita bayangkan ya risiko atau kerusakan yang bisa dirasakan ya. Jadi arborikultur itu adalah ilmunya gitu ya. Tadi Prof juga bilang melihat kesehatan pohonnya gitu ya. Nah itu jadi kayak dokter pohon atau perawat pohon gitu Prof? Ya, ada istilah yang namanya tree doctor ya. Oh gitu, betul. Ada bukunya juga, jadi dokter pohon. Dan itu alhamdulillah keilmuan itu sudah diperkuat terutama di Fakultas Kehutanan IPB ya. Gitu. Ada kelompok riset yang melakukan kegiatan tersebut ya. Kita menyebutnya adalah Cluster Research Arboriculture di IPB. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya latar belakang lingkungan, kehutanan gitu ya, ternyata ada profesi lain nih selain forester, tapi lebih khusus lagi adalah kalau tadi bidang keilmuannya arborikultur, tapi profesinya arboris. Arboris, baiklah. Lihat tuh, siapa tahu ada yang mau jadi arboris nih di masa depan nih. Saya kira ya betul sekali, ini industri yang baru ya saya kira di Indonesia ini dan perlu kita kembangkan ya. Karena di Indonesia ini kan banyak kota-kota besar ya. Dan economic size-nya Indonesia kan cukup besar juga. Dan kemudian yang kedua, penduduk kita cukup besar. Yang ketiga, setelah COVID ini, orang mungkin ya lebih senang meluangkan waktunya berada di outdoor daripada indoor. Betul. Untuk mencegah ya. Jadi di luar, di taman-taman kota, ya, kemudian di area ruang terbuka hijau lainnya, di kebun binatang, kebun raya, ya. Betul. Bahkan ada himbauannya kan untuk sering-sering keluar ya untuk healing ya. Anak-anak muda bilang kan sekarang healing itu salah satunya mungkin berada di luar ya. Betul. Mungkin udah cukup waktu di laboratorium, di ruang kelas, tapi perlu healing juga di luar yang mungkin akan memberikan inspirasi ya. Wah menarik sekali ini. Nah, saya mau ke profesi Profnya arboris nih sebagai lalu bukan hanya arborisnya, tapi kemudian ada arborisnya. Saya baru belajar juga ada profesi baru gitu. Lalu ada juga masyarakatnya tadi, masyarakat arborikultur Indonesia. Ini berarti sekelompok arboris gitu dong di seluruh Indonesia berkumpul bikin komunitas. Ini coba boleh diceritakan lagi Prof? Jadi sejarahnya, tahun 2015 ya, 4 tahun mungkin sebelum COVID ya. Udah lama. Ada kelompok peneliti di IPB ini yang memang perhatiannya terhadap individu pohon tadi. Jadi kalau mereka tuh concern terhadap itu, mungkin dengan kejadian-kejadian pohon tumbang, bahkan ada korban ya di situ ya. Itu perlu nih kayaknya seni dan sains itu ya untuk merawat pohon sehingga resikonya itu bisa dikurangi gitu kan. Dan cluster riset ini melakukan riset ya, mempublikasikan hasilnya, macam-macam risetnya ya. Tapi tentang individu-individu pohon tersebut yang ada di suatu kawasan. Kemudian juga ada kelompok yang pencinta pohon nih. Nah, itu saya senang manjat. Saya senang manjat. Itu pencinta pohon juga ada gitu kan. Mereka sangat concern untuk memperbanyak jumlah populasi pohon yang ada di bumi ini kan. Dan menurut papernya dari grupnya Profesor Crowther di ETH Zurich ini, itu publish 2015 papernya ya, di Nature. Itu di seluruh muka bumi ini ada sekitar 3 triliun pohon. 3 triliun. Definisinya di atas 10 cm. Ada 3 triliun. Ya. Dan itu jumlahnya sudah berkurang dari sebelum revolusi industri ya. Sekitar berkurang 46%-nya. Wow. Ya, ini kan emisi karbonnya. Sehingga memang yang sangat dianjurkan saat ini itu adalah menanam pohon, menambah jumlah populasi pohon. Ini bisa di hutan, ya hutan tanaman,
hutan alam yang mungkin kurang produktif diperkaya atau melalui pengayaan, ataupun di tempat-tempat yang memang manusia banyak ya. Kalau di hutan alam itu resikonya targetnya tuh sedikit. Ya, betul, betul. Nggak banyak manusia lalu lalang ya. Tradisional rimbawan melakukan pengelolaan hutan. Tapi di perkotaan ya atau pemukiman, kawasan industri itu populasi orang kan banyak. Dan per kapita pohon ini per orang tuh harus ditingkatkan tadi. Oh, ada ya pohon per kapita. Saat ini berdasarkan paper tadi itu satu orang itu 400 pohon untuk belum. Oh, ya. Wow. Satu. Tapi kan terjadi pemanasan global, meningkatnya CO2. Itu harus dikurangi kan. Salah satu yang sangat efisien saat ini tentunya oleh pohon kan. Mesinnya kan pohon sebenarnya. Betul. Lebih alami. Betul. Untuk memecah alami murah. Betul. Ya, alami murah. Jadi kita nggak rugi kan kita menambah jumlah pohon itu, ya. Menambah jumlah pohon itu kan bagus saya kira. Ya, oleh agama juga diperintahkan bahkan ya. Kemudian dan ini pohon-pohon yang ditanam ini tentunya harus sehat. Resiko ke target itu minimal ya. Untuk itu harus dipelihara dong. Ya kan? Jadi kalau ada cabang besar yang udah rusak itu atau sakit lapuk ya harus kita pangkas. Nah, itu salah satunya teknik pemangkasan. Kemudian di bagian perakarannya juga ada rusak, itu harus kita pelihara. Kemudian kalau kita ingin tahu kondisi di dalamnya, perlu kita deteksi ada kerusakan-kerusakan apa. Seperti orang ya, antara orang sehat dan orang sakit kan beda ya. Iya, ada jelas. Pohon yang mungkin kita ngelihatnya hijau ya, sehat, tapi setelah kita dekati, mulai itu ada cacat-cacat yang mulai kita amati secara visual. Dan itu perlu orang yang mempunyai keterampilan khusus ya untuk itu, tidak sembarangan. Setelah itu kan yang pokoknya pohon-pohon itu yang penelitinya, pencinta pohon, pemerhati pohon, bahkan ada pemanjat pohon itu berkumpul. Ikutan juga pemanjat pohon. Jadi kita ada workshop gitu 2016. Jadi inisiasi klasternya 2015, tahun 2016 November itu ada workshop nasional ya dari berbagai tempat, dan di situ dideklarasikan pendirian Masyarakat Arborikultur Indonesia, kita singkat MARI ya. MARI bersama-sama gitu. Gitu. Dan catchy juga. Mereka meminta saya untuk menjadi ketuanya pada saat itu, mempersiapkan segala sesuatunya agar organisasi ini bisa menjalankan fungsinya kan. Tadi intinya pohon itu lebih banyak gitu ya. Banyak manfaatnya saya kira. Dan lebih sehat juga. Memastikan kesehatannya. Ternyata udah cukup lama ya teman-teman. Dari 2016 bahkan jauh sebelum itu diskusinya udah cukup lama berjalan ya. Dan alhamdulillah di tahun ini saya juga sudah terekspos dengan masyarakat arborikultur Indonesia, dan kalau teman-teman tertarik silakan bisa bergabung juga boleh ya. Tapi kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman juga bertanya kegiatannya apa aja Prof di MARI ini, masyarakat arborikultur nih. Jadi karena member kita itu bermacam-macam latar belakang, ada akademisi, juga ada pemerintah juga. Ada sektor swasta juga kan ya. Pemerintah ngomong-ngomong dari dinas atau dari kemarin yang aktif itu dari DKI ya. DKI Karena mereka banyak pohon juga dari Bogor juga hadir di situ ya. Kemudian ada dari sektor swasta, terutama pengembang kawasan itu komersial. Mereka ternyata secara khusus juga memperhatikan pohon yang ada di area kawasan-kawasan itu ya. Developer itu. Kemudian juga tadi ada yang khusus seperti pemanjat ya, tree climber gitu kan. Mereka kan saat ini hobi aja selesai. Nah, ternyata keahliannya sangat diperlukan untuk melakukan perawatan pohon. Jadi melihat bagian atasnya tadi kata Prof ya, dari bawah sampai atas. Mereka jago di sangat baik memanjat pohon gitu kan. Kemudian tapi udah nyampe ke atas selesai, turun lagi. Manjat lagi, turun lagi. Nah, kenapa tidak keahlian ini ditularkan ya menjadi keahlian khusus
mungkin di training orang itu tidak hanya memanjat, tapi di atas itu bisa bernavigasi atau bisa bermanuver untuk oke, cabang yang ini harus dipangkas karena ada risikonya ke target. Dan itu harus membawa gergaji ya, gergaji yang ringan, mesin gergaji ataupun gergaji tangan yang kalau tidak besar cabangnya. Kemudian juga harus terampil menjaga keselamatan dirinya. Saya kira itu sehingga tidak mengenai dia ya. Ada teknik-teknik khusus untuk melakukan atau kita bekerjanya di areal working condition ya di atas gitu kan. Mereka itu bisa berpindah dari satu pohon ke pohon lain kan. Wah, kayak owa. Keterampilan itu ya, tapi dengan ini ya. dengan tali karabiner tentunya ya. Dan sebagainya sangat pekerjaan beresiko ya. Berisiko tetapi sangat penting untuk membantu proses-proses perawatan pohon gitu. Oke, jadi ada training ya, juga jadi kita yang berkomunikasi intensif dengan mereka gitu untuk bersama-sama ya menggerakkan atau mendorong arborikultur itu menjadi suatu industri saya mikir. Jadi kalau industri itu ada nilai tambah. Betul. Mungkin ada lapangan pekerjaan baru, ada bisnis baru, ya, dan sebagainya. Gitu. Menarik sekali nih. Oke, berarti bukan hanya untuk para rimbawan aja nih peluangnya ya, tapi buat teman-teman yang memang pegiat pohon, pecinta pohon, ikut di komunitas pemanjat tadi ya, pemanjat pohon. Ada peluang juga untuk bisa bergabung dan upgrade, dapat skill baru Prof ya, gitu untuk bisa belajar bagaimana caranya mendeteksi kesehatan pohon dan lain sebagainya. Ini tadi menarik kalau jadi industri berarti peluangnya besar juga ya Prof ya? Sangat besar saya kira, karena kan Indonesia kan ekonominya kan lumayan besar nih, anggota G20 ya, dan industri di Indonesia kan tumbuh terus. Kota-kota besarnya bermunculan mulai dari Sumatera, dan mungkin Sulawesi juga, dan apalagi setelah COVID ini pohon itu sangat penting ya untuk membantu menjalankan fungsinya ya, menyamankan orang yang berkegiatan di luar gitu. Dan tentunya sesuai dengan perkembangan green cities atau mungkin sustainability dan lain sebagainya harus ada pohon-pohon dan ruang terbuka hijau gitu. Ingat ya, yang dirawat adalah individu pohon, jangan melihat keseluruhan. Jadi setiap pohon di satu pohon tetangganya belum tentu kesehatannya sama. Jadi kita harus melakukan comprehensive assessment untuk mendeteksi kesehatan pohon tersebut ya. Dan kami Mari ini sudah melakukan pelatihan saat kemarin itu masih pandemi, jadi melakukan pelatihan secara webinar workshop online gitu ya pesertanya. Dan kita bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia, cabangan BKT HUT, jadi teknik kehutanan ya, di Persatuan Insinyur Indonesia itu ya, BKT HUT namanya. Kemudian spesialisasi arborikultur itu sudah masuk salah satu kompetensi dari insinyur kehutanan. Sudah ada, jadi keprofesiannya sudah. Arborikultur. Berarti teman-teman memang yang sudah punya sertifikat profesi insinyur itu bisa seperti dokter ya. Spesialis. Insinyur kehutanannya umum ya. Saya ingin spesialis di teknik arborikultur misalkan. Jadi nanti di situ dia bisa melakukan praktek ya. Sebagai tanda kutip tadi dokter pohon atau arboris dan bertemu dengan klien. Jadi ada, kalau dokter spesialis ada ujiannya lagi, ini juga ada kompetensinya. Nanti kita berikan, kita baru kemarin karena ini juga baru ya, dasar-dasar arborikultur kita sampaikan ya. Apa aja yang perlu diperhatikan gitu kan, dan sebagainya. Dan nanti insya Allah Mari kembali bekerja sama dengan BKT HUT ya, Badan Kejuruan Teknik Kehutanan, untuk melakukan kegiatan namanya pelatihan-pelatihan ya, untuk meningkatkan kompetensi dari para insinyur kehutanan juga. Jadi sudah bisa take on klien kalau kayak gitu. Take on klien ya, karena udah suatu profesi yang dilindungi oleh undang-undang, ada etika, ada profesionalismenya dan sebagainya. Oke. Dan dari nasihat atau advice dari arboris tersebut, industri lain bisa berkembang ya. Misalkan, di sini pohon ini terserang rayap gitu kan.
Kemudian dia merekomendasikan perlakuan untuk menghilangkan rayap tersebut kan. Berarti industri termisida yang termit itu apa untuk berantas rayap kan bisa berjalan di situ. Jadi beberapa ya itu sangat efektif ya. Jadi diikuti oleh kliennya. Oh ya, jadi di beberapa titik harus dipasang ya anti rayap gitu kan. Wow. Gitu. Jadi multiplier efeknya juga. Nah, itulah disebut industri itu. Dan harus berkembang ya sehingga bisnis juga berkembang juga kan. I see. Jadi saat ini Mari berarti sudah punya klien-klien juga dong Pak ya? Kami sudah punya klien yang rutin ya untuk diperiksa oleh para arboris itu ya. Oke. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri tanpa menyebutkan merek mungkin sudah ada berapa pemerintah daerah kah yang ini menjadi kliennya atau beberapa developer kah yang sudah menjadi klien dari Mari ini mungkin Pak? Ya, ada beberapa mungkin tidak disebutkan. Ya, tidak menyebut merek ya. Seperti Central Business District di Jakarta gitu kan, ada yang menggunakan. Kemudian kedutaan besar di Jakarta juga, mereka sangat concern kan dari negara-negara yang ada yang punya hubungan diplomatik dengan Indonesia di Jakarta. Kemudian kebun binatang, karena itu banyak orang masuk kan, jadi harus ada regular assessment ya terhadap pohon yang ada di situ ya. Kemudian juga kawasan industri ya. Kemudian ada beberapa pemerintah kota juga yang bahkan tim arboris ini pernah ke Maluku juga untuk melakukan assessment terhadap pemakaman memorial dari tentara-tentara korban Perang Dunia Kedua yang di areal pemakamannya itu harus banyak pohon-pohon itu kan dicek secara rutin. Dan itu baru yang itu ya. Saya membayangkan jika nanti seluruh kota di Indonesia itu concern terhadap individu pohon ini dan untuk mengurangi resiko terhadap target kendaraan atau nyawa itu pasti akan dibutuhkan. Dan yang sangat penting pada saat pembangunan konstruksi juga kan beberapa harus menghilangkan beberapa pohon ya. Dan itu harus ada laporan atau advice dari arboris. Jadi yang ada pindah-pindahin pohon itu. Seharusnya ada peraturan yang mengharuskan di-assess dulu oleh arboris. Bisa dipindahkan. Kemudian digantikan di mana tempatnya. Bahkan tim arborisnya Indonesia ini juga sudah diundang di Singapura. Wow, sudah merambah keluar juga. Untuk melakukan pemeriksaan pohon di suatu pekerjaan konstruksi bangunan ya. Saat itu kasusnya pemerintah kotanya bilang ke kontraktor, tolong jangan dihilangkan pohon itu sebelum ada assessment dari arboris. Kalau arborisnya bilang tidak boleh dihilangkan, ya mereka harus menyesuaikan rencana pekerjaan konstruksinya. Sedemikian besarnya kontraktor kan ingin cepet ya, kendaraan langsung masuk. Tapi kalau ini harus ditebang pohon ini. Pada saat itu tim arboris kebetulan dari IPB memeriksa sekitar ada 5 pohon ya di situ yang sudah tua, bersejarah. Dan setelah diperiksa masih sehat semua. Jadi advice kami itu tidak untuk menebang mereka. Lalu harus di-adjust semuanya. Di-adjust lagi mungkin mesin truk pengangkut semennya harus berubah gitu kan. Wow, sakti loh arboris. Bener-bener. Mungkin bagi kontraktor pusing ya dia nambah tapi kan bagi pemerintah kota itu pohon bersejarah, history tree, value-nya nggak bisa dihitung kan itu ya. Tidak sembarang menggantikan kan. Pohonnya udah diameter besar masih sehat, masa harus dipindahkan atau ditebang bahkan gitu kan. Itu jadi udah merambah juga ke luar negeri, jadi tim arboris Indonesia ini. Keren. Top banget. Tadi kalau kita balik ke kampus nih ya, dari IPB sendiri untuk keprofesian arboris ini apa sudah mulai diadvokasi ke mahasiswa gitu, Prof? Karena kan mungkin ini menjadi sesuatu zaman saya mahasiswa belum ada, Prof. Sama sekali gitu. Nah, anak-anak sekarang mungkin apakah sudah mulai diarahkan ke sana? Adakah komunitasnya juga gitu ya yang mulai promoting arborikultur ini?
Ya. Jadi akhirnya kami memikirkan itu ya. Jadi kurikulum ini harus mungkin pada saat ada perubahan kurikulum itu kayaknya harus dimasukkan nih. Oh, oke. Tapi tidak sembarangan bisa diterima juga ya. Ya, pasti. Tidak sembarangan. Nah, sebelum ada perubahan kurikulum, koordinator mata kuliah sudah menyadari pentingnya ini nih. Teknik-teknik pemeliharaan individu pohon, ya, perawatan dan sebagainya itu, dan masih saat itu memasukkan di chapter ya, pertemuan kuliah. Oke, disisip-sisipkan. Ya, mata kuliah misalkan hutan kota, disisipkan dulu. Dua atau 3 kali pertemuan sehingga mahasiswa aware tentang itu. Ya, tapi belum mendalam. Itu ada. Di kami juga di mata kuliah silvikultur kita hanya ada 1 pertemuan arborikultur gitu. Masih sedikit. Nah, pada saat IPB melakukan perubahan kurikulum 2020 ini, khususnya di Departemen Silvikultur, karena mungkin di situ core kompetensinya ya, kami sudah ada mata kuliah, nanti akan diajarkan ke semester 7. Namanya kesehatan FHM, pemantauan kesehatan hutan dan arborikultur dibarangkan. Jadi dasar-dasar pemantauan kesehatan hutannya diberikan sebelum itu 7 kali pertemuan. Kemudian setelah ujian tengah semester, khusus arborikultur 7 kali pertemuan, lebih spesial, spesifik. Jadi mata kuliah ya udah ada. Jadi FHM itu tadi apa, Prof? Forest Health Monitoring, pemantauan kesehatan hutan dan arborikultur namanya itu. Jadi menarik. 2 itu dan alhamdulillah diterima oleh teman-teman di Departemen Silvikultur IPB ya. Untuk mata kuliah ini menjadi salah satu kompetensi lulusan nanti home base-nya kan udah ada. Jadi kalau mahasiswa lain mau ngambil mata kuliah itu kan bisa. Dari konservasi, dari TH, dari Fakultas Pertanian, arsitektur landscape. Tinggal ikut aja kan di IPB kan begitu ya. Iya, mayor minor ya. Mayor minor, belanja mata kuliah bisa ngambil mata kuliah itu untuk nambah. Dan kita terus adakan pengayaan dengan pelatihan-pelatihan, salah satunya dengan tree climber community ini ya. Ada di IPB juga. Dengan Rimpala gitu ya. Baiklah. Rimpala akan mengadakan salah satu kegiatan teknik tree climbing gitu kan, gitu ya. Ya. Kapan tuh, Prof? Nanti tanggal 26-27 November. Ya, masih ada waktu lah ya. Itu juga mungkin itunya udah diedarkan ya, sirkulernya itu pengumumannya. Dan kami mengundang juga tree climber dari Singapura ya. Ke sini. Jadi bersama-sama nanti berdiskusi ya. Tempatnya di Darmaga sih. Terbuka untuk umum nih, Prof? Iya. Jadi nanti mungkin bisa diinfokan ya. Oleh teman-teman itu. Sama teman-teman FD. Lebih banyak praktek ya. Praktek di lapangan bagaimana teknik-teknik pemanjatan pohon besar, kemudian faktor keselamatannya bagaimana dan sebagainya. Wah, menarik sekali. Jadi teman-teman yang mau ikutan nanti silakan ya bergabung di tanggal 26-27 November. Cari tahu aja nanti infonya. Siap. Nice. Jadi kita akan ada kegiatan bareng-bareng di akhir November. Stay tune untuk beritanya ya. Nanti teman-teman akan diinfokan. Follow IG-nya Forest Digest, silakan. Nanti kita akan ada banyak info di sana. Prof, kalau teman-teman yang lain yang tertarik dengan isu kesehatan pohon atau sekedar peduli, misalnya kayaknya di rumah saya, di kompleks saya ada pohon yang mengkhawatirkan. Saya ingin belajar selain tentunya kontak pemerintah dan lain sebagainya ya. Saya mau belajar juga dong. Kemudian saya mau dong ikutan mari, menghubunginya kemana? Kemudian apakah ada syarat khusus saya harus begini, Anda harus begini, harus begitu untuk ikutan mari, Prof? Ya, saya kira masyarakat
Arborikultur Indonesia itu open platform ya, terbuka ya. Selama Anda sekalian, Bapak Ibu, adik-adik itu concern sekali ke pohon itu bisa bergabung ya. Kami ada websitenya, nanti search di Google itu. Masyarakat Arborikultur Indonesia itu pendaftarannya bisa online di situ. Untuk menjadi member nanti setelah masuk datanya akan dikomunikasikan oleh sekretariat, begitu mudah. Nanti dari situ bisa mengikuti berbagai macam kegiatan ya, mulai dari program webinar, mungkin podcast juga, pelatihan-pelatihan, kemudian juga acara seminarnya. Kami sekarang sudah juga menyelenggarakan internasional seminar ya, untuk kawasan ASEAN gitu. Udah 2 kali, insya Allah tahun depan ya kita menyelenggarakan yang ketiga, namanya ISATROP ya, seminar rutin untuk bergabungnya para peneliti, praktisi, pihak swasta dan sebagainya. Jadi itu. Dan pohon ini peluangnya besar menurut kami ke depan ya, dengan era perubahan iklim ini ya. Jadi ada konsep 3-30-300 gitu kan, yang bisa secara mudah diterapkan oleh orang. Misalkan 3-30-300. Jadi gini, jika kita keluar rumah, kita udah melihat 3 pohon. Kalau 3 pohon itu udah oke. Kalau belum ada berarti harus ditambah. Saya membayangkan, memvisualisasikan juga nih. Saya kalau keluar rumah saya ada nggak pohon 3? Kalau kurang mulai menanam gitu ya. Kemudian 30 itu 30% tutupan tajuk di sekitar tempat tinggal kita ya. Terus saya kira umum ya. Kemudian 300 itu kalau kita berjalan 300 meter, nggak tahu ke arah utara selatan itu, kita menemui ada ruang terbuka hijau atau taman-taman. Kalau belum berarti kurang. Jadi komunitas di komplek perumahan tuh kayaknya harus bikin deh. Iya, kayak saya belum deh, jauh ya? Belum. Nah, itu kan ada hubungannya dengan saat ini kan mental well-being ya. Betul. Jadi orang kalau keluar itu kan ada healing gitu ya, dengan melihat hijau dan sebagainya gitu. Jadi memang kalau kota itu banyak tamannya kan orangnya juga perilakunya juga berbeda dengan yang sangat kota yang tanpa pepohonan sama sekali gitu kan. Dan itu harus diperbaiki kondisi tersebut. Dan setiap pohon juga tentunya kan ada fungsinya, ada fungsi ekosistemnya ya, menyerap karbon gitu kan ya, menghasilkan oksigen yang Bapak Ibu sekalian sudah pahami ya, di secara umum tentang itu ya. Jadi itu kepentingnya kita ke depannya. Ya ini memang isu tentang mental health juga banyak dihubungkan. Tadi kita sempat menyinggung, banyak dihubungkan dengan alam terbuka hijau gitu ya. Nah itu bagaimana peran arboris ya dalam memastikan, ada nggak sih hubungan antara arboris dengan memastikan bahwa ruang terbuka hijau itu tadi 330 itu ya, sudah masuk ke arah situ belum untuk marinya mempengaruhi pemerintah misalnya. Jadi kami diskusi juga banyak dengan pemerintah ya, untuk bagaimana peraturan ini bisa mungkin jurisdiksional ya, lebih gampang ya. Setiap pemerintah daerah itu punya aturan sendiri ya, peraturan bupati atau apa gitu, untuk memperhatikan ini ya, pentingnya individu pohon ini loh, ya tidak hanya sekedar ruang terbuka hijau. Artinya juga kalau ada pohon besar ditebang tanpa pertimbangan arboris itu sesuatu yang salah gitu ya. Ya itu yang harus, dan tentu akan ada konsekuensi hukumnya ya. Sehingga tidak sembarangan ya melakukan penghilangan pohon dan sebagainya gitu kan. Jadi kita komunikasi terus ya dengan Kementerian PUPR, KLHK untuk membantu ini ya. Saya sangat senang dengan fakta bahwa para arboris ini mengadvokasi pohon sebagai sebuah individu yang bernilai dan aset, sebagai aset. Betul. Orang kan tadinya lahan saja aset, properti. Kemudian punya pabrik aset. Pohon itu jadi aset loh. Yang di Jakarta itu pengembang itu yang terutama kawasan-kawasan yang
sangat mahal atau penting itu, waduh. Sangat memperhatikan sekali individu. Ownernya bahkan memperhatikan ya. Oke. Tidak hanya sekedar melihat bangunannya saja yang fine ya, bagus ya. Tapi kalau pohonnya sakit, waduh. Ya, betul. Pohon juga bisa sakit kan? Iya. Dan itu banyak orang nggak tahu dan nggak peduli sebenarnya gitu. Peduli, ya. Betul. Jadi kalau kadang-kadang pohonnya tumbang itu yang disalahkan pohonnya sebenarnya gitu. Padahal kan dia tidak kurang perawatan. Itu dia. Bayangkan Mbak Galuh, selama hidup giginya nggak dirawat, apa yang terjadi? Bolong, karies, lepas. Ya. Betul. Itu kan sama juga, kalau pohon itu harus dirawat ya, disayangi gitu kan. Dicek kondisinya dan sebagainya. Iya betul. Jadi jangan cuma berharap bahwa pohon tanam dengan sendirinya. Sendirinya, betul. Apalagi di kota besar dengan polutan yang banyak, kemudian gangguan vandalisme ya. Iya. Bisa kita lihat lah. Ya, nutrisi kurang. Kita lihat di trotoar nyimpen sampah, di situ dibakar gitu kan. Iya. Dipakuin door. Betul. Terus dipangkas tapi nggak benar. Ya, betul Prof. Iya. Saya senang sekali berbicara dengan Prof Iskandar dan juga Mari ya. Satu lagi. Ini di Indonesia kita lihat peluangnya banyak ya. Lalu secara internasional apakah sudah ada komunitas serupa juga? Lalu peluangnya juga di luar bagaimana, seandainya mungkin teman-teman ada yang visioner mau lihat keluar dan berhubungan dengan dunia luar. Jadi beberapa anggota Mari itu menjadi anggota International Society of Arboriculture gitu kan. Itu base-nya di Amerika pusatnya. Jadi di situ banyak juga aktivitas. Dan di ASEAN ini kami juga menjalin hubungan erat dengan PARM namanya, Persatuan Arboris Malaysia, dan juga dengan yang dari Singapura ya. Jadi kita rencananya ingin di ASEAN ini berkumpul nih para arboris ini. Tinggal mengontak yang di Thailand ya. Mungkin 4 negara dulu, saling belajar karena kan pohonnya hampir sama ya. Betul. Singapura juga nanam terumbu besi, di kita juga nanam terumbu besi gitu kan ya. Di Malaysia juga nanam gitu kan. Bisa saling bertukar. Kita juga pernah menerima kunjungan dari Persatuan Arboris Malaysia di sini ya. Ke Indonesia mereka berkunjung untuk melihat riset-riset kita. Jadi sudah lokal, nasional dan global itu harus bersatu bersama. Jadi sudah ada komunitasnya. Komunitasnya sudah ada. Oke. Sosial medianya ada nggak, Prof? Sosial medianya masih Facebook. Oke. Jadi ada Mari Facebook gitu. Oke. Sementara Facebook dulu kita punya, nanti bisa coba di search ya. Baik. Masyarakat Arborikultur Indonesia. Nanti langsung di add atau di follow ya. Betul sekali. Mudah-mudahan nanti bisa menambah lagi, banyak lagi informasinya, banyak lagi ilmunya dari Mari ya. Lalu Mari juga bisa dapat banyak follower, banyak komunitasnya berkembang juga di Indonesia. Karena dengan segala informasi, manfaat, dan kayaknya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari soalnya profesi ini ya. Sangat dekat. Nanti bayangkan keluar rumah, coba nanti keluar rumah, besok pagi jangan sekarang ya. Mau ke warung atau ke masjid atau kemana, saya udah melihat 3 pohon gak langsung saat itu. Kalau melihatnya baru 1 kurang. Betul. Jadi langsung aja tanam 2 lagi di pojok sana, pojok sini. Tadi pohon dengan definisi ada batangnya gitu kan. Kadang-kadang pohon bukan semak ya. Jadi pohon berkayu ya. Baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak Prof sudah berbagi tentang bermanfaat nih ya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Saya banyak belajar sekali dan mudah-mudahan juga bisa boleh ya ikutan jadi anggota Mari ya. Boleh ya, nanti search aja di Google, nanti langsung daftar aja. Ya, nanti dihubungi oleh sekretariat Mari. Baik. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman menikmati podcast edisi kali ini, sama seperti saya sangat menikmati diskusi dengan Prof Iskandar dan juga belajar banyak lagi tentang arborikultur dan arboris yang merupakan sebuah profesi yang baru, walaupun tidak terlalu baru-baru amat sebenarnya, tapi baru terekspos mungkin begitu dengan peluang yang sangat tinggi dan juga sudah ada ikatan profesinya begitu. Jadi teman-teman yang memang berminat dengan arborikultur,
dengan menjadi arboris, silakan menghubungi Mari ya. Nanti ada di websitenya, ada di Facebooknya juga. Mudah-mudahan semuanya tertarik dan belajar banyak dari edisi kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.